di dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Jadi barang siapa yang berbuat baik kepada manusia akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat amalan. Karena kita itu mempunyai prinsip hidup ma'asyiral muslimin. Kita harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk menjadi lebih baik sampai pada tahap yang terbaik. Teruslah berbuat baik dan berkata yang baik meskipun tidak diperlakukan secara baik. Inna aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi jika kalian berbuat baik kepada orang lain akan kembali kepada kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, kalau kita jahat kepada orang lain akan kembali kejahatan itu kepada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat memuliakan tetangga dan sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga. Saking pentingnya hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita, malaikat Jibril pernah mewasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW perihal hubungan dengan tetangga. Hingga Nabi mengira jika tetangga pun mendapatkan hak waris kita sebagaimana saudara-saudara kita. Karena apa? Saking dekatnya tetangga dengan kita. Maka penting sekali kita harus membangun hubungan baik dengan tetangga, bergaul dengan etika yang baik dengan tetangga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam melarang umatnya untuk berbuat jahat kepada tetangga. Jangankan kejahatan, mengganggu saja keamanannya kepada tetangga, maka hal ini merupakan tanda iman kita ini belum sempurna. Selain itu, membiarkan tetangga kelaparan, membiarkan tetangga minta pertolongan, ini merupakan tanda iman kita belum sempurna. Kalau kita tidak mau jauh-jauh terhadap tetangga yang kelaparan tersebut, agar kita menjadi Islam yang sempurna, iman kita sempurna, ayo kita rukun kepada tetangga. Ayo kita saling tolong-menolong, saling menghargai kepada tetangga. Jangan menjadi orang yang sombong. Iblis keluar dari surga, dikeluarkan oleh Allah dari surga karena apa? Karena kesombongan iblis tersebut. Maka kalau kita saja belum tentu masuk surga, kenapa kita harus sombong? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebiji sawi. Ini hadis riwayat dari Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura, yang artinya sesungguhnya Allah ini tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, siapakah orang yang sombong itu? Kata Rasul, orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih yang kita sombongkan? Harta banyak tidak akan dibawa mati. Kita hidup di dunia ini hanya sementara.
paling hanya umur kita 60 sampai 70 tahun. Kalau begitu lebih umur kita, itu adalah bonus. Tapi yang abadi adalah di akhirat. Kata ulama, kalau kamu mengejar dunia, tidak akan dapat. Kalaupun dapat, tidak akan banyak. Kalaupun banyak, tidak akan puas. Kalaupun puas, tidak akan lama. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kamu kejar akhirat, pasti dapat. Sudahlah dapat banyak, sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, ayo kita saling menghormati, ayo kita saling menghargai dan saling tolong-menolong kepada tetangga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita berkunjung kepada tetangga, masuklah dalam keadaan buta. Apa yang dimaksud dalam keadaan buta? Jadi kalau kita berkunjung ke rumah tetangga, apapun yang ada terjadi, berantakan pun, itu bukan urusan kita. Dan keluarlah, keluar dalam keadaan busuk. Apa maksud dalam keadaan busuk di sini? Jadi apapun kekurangan pada tetangga tersebut, jangan kita katakan kepada orang lain. Agar apa? Agar tidak menjadi fitnah. Karena itu kita harus saling menghormati dan menghargai tetangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyu'rim jarah, falyu'rim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya dan memuliakan tamunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah mungkin khutbah pada siang hari yang singkat ini. Mudah-mudahan penuh keberkahan, semoga bisa bermanfaat bagi kita dan dapat diamalkan bersama, dan semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang memuliakan tetangga, sehingga lingkungan kehidupan kita menjadi tentram dan damai, penuh suka dan cinta. Dengan memuliakan tetangga, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum ila siratin mustaqim wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.